Ranah Minangkabau dikenal dengan masyarakatnya yang Islam. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Demikian disimpulkan di dalam kata pusaka. Antara adat yang berlaku memiliki jalinan yang sangat kuat dengan ajaran agama Islam. Tetapi sampai detik ini belum dapat dipastikan sejak kapan hal itu terjadi. Yang ada hanyalah penjelasan bahwa adat berasal dari Luha atau negeri asal di Dare, lalu disebarluaskan ke wilayah pesisir. Sebaliknya, ajaran Islam dikembangkan dari pesisir menuju Luha, baik dari pesisir timur melalui Selat Malaka maupun dari pesisir barat mengarungi Samudra Hindia. Tanjung Medan dan Ulakan merupakan negeri-negeri kecil yang sangat penting dalam sejarah penyebaran Islam di ranah Minangkabau. Di negeri yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera, lebih kurang 60 km sebelah barat Laut Kota Padang dan sekitar 10 km menjelang Pariaman inilah Syekh Burhanuddin membangun surau sebagai pusat penyiaran Islam, khususnya melalui tarekat Satariyah sekembalinya beliau dari berguru pada Syekh Abdul Rauf Singkil di Aceh. Ini terjadi sekitar pertengahan abad 17. Barangkali ini pula lah yang menjadi salah satu sebab mengapa aktualisasi ajaran Islam di ranah Minang tidak hanya dapat dilihat melalui masjid-masjid, tetapi terutama melalui surau-surau yang tumbuh di setiap korong kampung. Adalah Basapa yang merupakan ziarah spiritual Jamaah Satariyah Kompleks Makam Syekh Burhanuddin Ulakan. Ziarah ini tidak hanya dilaksanakan oleh para jamaah yang berasal dari wilayah Minangkabau, tetapi juga dari tempat-tempat lain yang lebih jauh yang masih memiliki jaringan dengan surau Syekh Burhanuddin. Setiap hari Rabu sesudah tanggal 10 Safar, ribuan umat Islam biasanya akan datang memadati tempat-tempat ini. Sapa Gadang, ziarah besar, demikian sebutan yang populer di kalangan orang awam. Melalui tempat-tempat inilah penghormatan dihadiahkan untuk Syekh Burhanuddin, khalifah, keluarga, serta kerabatnya. Hal ini merupakan salah satu penerapan ajaran tarekat, yaitu melaksanakan perintah Allah, perintah Nabi, dan perintah guru, meninggalkan larangan Allah, larangan Nabi, dan larangan guru. Sesungguhnya, rangkaian Basapa Gadang diawali dengan berziarah, berdoa, berselawat, bertadarus, berzikir, dan berselawat dulang di surau-surau dan di makam murid Syekh Burhanuddin pada hari Selasa, satu hari sebelum Basapa Gadang. Salah satu tempat awal Basapa Gadang adalah Surau Bintungan Tinggi yang letaknya sekitar 6 km dari Tanjung Medan. Di surau inilah Maulana atau Syekh Abdurrahman gelar Syekh Bintungan Tinggi, salah seorang murid Syekh Burhanuddin, mengembangkan Islam. Di sini pula beliau dimakamkan. Syukurlah, meskipun tidak lagi utuh, di surau tua ini pula kita masih dapat menyaksikan kitab-kitab kuno yang dijadikan referensi syiar Islam oleh para guru dan murid lebih dari 2 abad yang lalu. Ini warisan yang tak terhargakan yang dipelihara oleh para zuriat Syekh Burhanuddin. Almarhum nenek moyang kita ini
yang bernama Syekh Bintuan Tinggi, yang nama aslinya itu Syekh Abdurrahman, anak dari Syekh Ibnu Takin yang digelar dengan Syekh Tabayyada. Beliau ada mempunyai beberapa naskah, satu di bidang ilmu pengetahuan, yang kedua berupa pakaian dan tongkat. Untuk pertama kali kami jelaskan naskah beliau sangat banyak. Namun demikian, naskah yang kami keluarkan di sini itu naskah secara garis besar. Satu di bidang ilmu tafsir atau Al-Quran, yang kedua ilmu fikih atau dalam istilah kaji lembaga surau ilmu fikih, yang ketiga itu yang berkaitan dengan ilmu uluhiyah atau tauhid, yang keempat ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tata bahasa, yang dalam bahasa Arab itu nahwu saraf, kalau dalam bahasa Inggrisnya grammarnya. Itulah, dan sampai itu juga ada naskah yang berkaitan dengan tarikh sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Dan di samping naskah tersebut sampai sekarang masih utuh, namun demikian kertas-kertasnya karena dimakan masa itu ada sedikit perubahan-perubahan. Dan di lain pihak itu naskah ini juga sudah dipamerkan di Museum Adi Utarman kira September. Beliau juga meninggalkan bekas-bekas kebesaran beliau seperti pici atau kupiah, itu ala budaya Arab Timur Tengah, dan seroban, baju, dan juga itu ada celana, itu salapah, dan memangnya itu masih banyak yang lain. Namun demikian yang hanya kami temui sebagai ahli waris kami keturunan keluarga besar Syekh Bintuan Tinggi. Inilah sebagian jamaah yang berziarah, berdoa, berselawat. Bukan hanya untuk mereka sendiri, untuk para ulama, bahkan untuk keselamatan masyarakat dan alam tempat mereka mempertaruhkan hidup. Dari sinilah doa tolak bala, doa kesuburan tanaman dipanjatkan. Di sawah ini pula kita bisa ikut makan nasi yang penuh doa. Ketika malam merangkak, setelah suruhan wajib sang halik dilaksanakan, setelah makan malam usai, tukang-tukang salawat pun mulai membentangkan pengajian di hadapan para penziarah. Melalui bait-bait syair-syair ini pula, fatwa-fatwa dibentangkan kembali sampai menjelang subuh. Banyaknya lima buah hukum wajib di kita. Pertama syahadat, sembahyang kedua, anak ketiga berzakat, anak kafir puasa. Kelima naik haji. Dengan bekal doa, Rabu 10 Safar, para penziarah yang bermalam di surau dan di rumah keluarga Syekh Abdurrahman di Bintungan Tinggi pun mulai beranjak. Ada yang langsung ke Ulakan atau singgah di Tanjung Medan, tempat didirikannya surau pertama oleh Syekh Burhanuddin. Di Tanjung Medan, selain mengunjungi surau, berdoa dan berselawat, para penziarah biasanya mengunjungi makam Si Bohong, yaitu sebuah makam yang pada awalnya diperuntukkan untuk jenazah
Syekh Burhanuddin. Dikatakan direncanakan sebab makam Syekh Burhanuddin ada di Ulakan. Ada cerita yang berkembang bahwa makam si bohong ini merupakan bentuk dari keramatnya Syekh Burhanuddin. Cerita itu pula yang dapat mengajarkan di mana orang harus bermukim, bersawah ladang, dan kelak kemudian dimakamkan. Kesamono bare eka dalam nagari laya to bang itu nambari mo itu kok tidak sepado apa kerajo tak tamukin maju. Baso nanti orang tanah Jawi istilahnya ado kabalaja kawan bisa usikir. Nama nama aslinya kanun. Modelnya cicirinya pincang. Nanti ada dia, nanti pakai sepasataga. Kemudian ada tanah Badinah di bawah, iya Badinah di bawah. Nah, 3 botol. Di mana air pertama sama baret dengan tanah BJ-nya sama baret dengan tanah di tanah Jawi nanti di kampung nanti. Mana kalau sama baret BJ tanahnya tadi itulah makam. Itu tempat lagu di makam gini. Di Ulakan, seperti di Bintungan Tinggi, para penziarah akan berdoa, berzikir, serta berselawat. Akan tetapi, kali ini penghormatan diberikan kepada Syekh Burhanuddin. Doa serta nazar orang per orang maupun keluarga per keluarga sangat lazim dilepaskan di sini. Disinilah pusat Satariyah. Kita bisa melihat langsung para penziarah yang datang dari berbagai tempat bisa beristirahat, bahkan bermalam di surau-surau mereka. Surau yang merupakan perwakilan dari surau-surau yang ada di daerah masing-masing. Sampai detik ini, setidaknya di kompleks makam Syekh Burhanuddin Ulakan terdapat lebih kurang 60 surau. Seperti layaknya di rumah sendiri, beraneka macam kegiatan bisa dilakukan di sini. Ingin minum kopi, merokok, tidur, bermalas-malas, makan, atau sekedar menyaksikan orang yang lalu lalang. Salat tentu saja, semua ada di sini. Inilah Ulakan. Inilah tempat penghormatan terbesar untuk para ulama besar. Selesainya kegiatan Basapa Gadang di kompleks makam Syekh Burhanuddin Ulakan ini bukan berarti selesai pula kegiatan Basapa. Pada Rabu berikutnya, Basapa Kete, sebuah ziarah kecil sudah menunggu. Begitupun di Bintungan Tinggi dan banyak surau Satariyah lainnya. Ziarah pun usailah sudah. Para penziarah akan kembali ke desa, ke kota, ke keluarga, serta ke suraunya masing-masing. Namun semangat spiritual yang terpantul dari kegiatan Basapa ini masih tersimpan di dalam hati, di dalam jiwa. Mudah-mudahan perjalanan spiritual ini dapat lebih menumbuhkan semangat kecintaan terhadap Islam. Semoga.